Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya pada webinar di siang hari ini. Saya Gloria Seleka yang akan memandu dan menjadi moderator pada sesi webinar kali ini. Oke, baik Bapak Ibu. Kehadiran buah hati tentu saja menjadi momen yang sangat dinantikan oleh setiap pasangan suami istri. Faktanya, hamil memang tidak selalu mudah. Mengikuti program hamil merupakan salah satu usaha bagi para wanita yang ingin segera mendapatkan momongan. Dengan mengikuti program hamil, maka setiap wanita juga akan lebih siap jika kehamilan kelak datang. Diharapkan juga jika persiapan sudah dilakukan, kehamilan pun pastinya akan menjadi lebih baik dan janin menjadi lebih sehat. Oleh karena itu, topik yang akan kita angkat pada sesi kali ini adalah kapan perlu program hamil. Kemudian telah hadir bersama saya seorang pakar, Dr. Lucy Lisa. Beliau merupakan seorang dokter kandungan sekaligus konsultan fertilitas dan endokrinologi reproduksi. Selamat siang, Dr. Lucy. Halo Mbak Gloria, selamat siang. Selamat Terima kasih, siang Dok, semuanya. atas kehadirannya pada sesi webinar pada siang hari ini ya, Dok ya. Oke, baik. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan, Dok. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang untuk sobat sehat semuanya. Jumpa dengan saya, Dr. Lucy. Saya dokter fertility yang bertugas di Rumah Sakit YPK Mandiri. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang program hamil ya. Kapan sih program hamil itu diperlukan? Baik, saya akan share screen. Oke, Mbak Gloria sudah oke share screen-nya? Yes, sudah terlihat dengan jelas, Dok. Ya, baik. Jadi, kadang-kadang pasangan yang baru menikah, mungkin belum tahu ya, kapan sih sebenarnya program hamil itu, apakah tunggu setahun, 2 tahun, atau 5 tahun, umur saya masih muda nih, masih 22 tahun nikah, tunggu deh nanti 28 tahun aku baru mau hamil. Eee, atau ada yang mungkin sudah nikah nih, umur 40 tahun baru nikah. Terus kapan ya saya program hamil? Apakah saya nunggu-nunggu aja ataukah saya langsung segera program nih? Pertanyaan seperti itu banyak ya di kalangan teman-teman kita, di kalangan pasien-pasien saya juga seperti itu. Oke. Jadi, sebelum kita mengetahui kapan sih kita harus program, kita harus tahu istilah gangguan kesuburan. Apa sih gangguan kesuburan itu? Ya, suatu pasangan disebut mengalami gangguan kesuburan bila telah melakukan hubungan seksual secara benar dan teratur tanpa kontrasepsi selama 12 bulan, tetapi belum mendapatkan kehamilan atau kelahiran, bayi hidup, ya. Jadi dalam hal ini hubungan seksual itu yang teratur seperti apa, yaitu minimal 2 sampai 3 kali seminggu ya minimal, kemudian benar, benar dalam pengertian, eee, ada penetrasi penis ke dalam vagina dan ada orgasme ya, seperti itu. Kemudian apa sih sebenarnya penyebab gangguan kesuburan itu? Gangguan kesuburan bisa berasal dari faktor wanita, bisa berasal dari faktor pria atau kedua pria dan wanita. Ya, pada faktor wanita memang ada beberapa hal yang harus kita cermati satu persatu ya, mulai dari rahim, telur, saluran telur. Kemudian dari faktor pria itu harus tahu kualitas jumlah dan kualitas sperma, kemudian apakah ada pengaruh faktor ereksi dan ejakulasi ya. Kita akan lihat di sini satu persatu untuk gangguan kesuburan pada wanita. Tadi kita berbicara masalah rahim ya. Di sini rahim ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu pertama yang paling sering adalah adanya polip. Polip atau pertumbuhan jinak di dalam rongga rahim, bentuknya seperti benjolan ya, kadang-kadang saya bilang pentungan ya, ada pentungan nih dalam rongga rahim yang menyebabkan sulitnya terjadi kehamilan. Kemudian yang kedua adalah adanya sekat, nih ada sekat di dalam rongga rahim. Bisa aja sekat itu muncul, sudah ada sejak awal, atau bawaan, atau juga sekat itu muncul karena suatu proses infeksi. Kemudian adanya miom ya, miom macam-macam, 70% wanita sebenarnya memiliki miom, tetapi hanya 20-30% saja yang bermasalah, yang perlu penanganan. Demikian juga miom pada
yang menyebabkan gangguan kesuburan, tidak semua miom menyebabkan gangguan kesuburan. Miom yang mengganggu rongga rahim itulah yang perlu kita waspadai. Sementara faktor yang ketiga adalah bila adanya infeksi ya dalam rongga rahim. Kemudian kita berbicara yang keempat, kedua adalah tentang telur. Apa sih telurnya? Telur mengenai jumlah, mengenai kualitas telur ya, apakah ada gangguan fungsi, misalnya pada PCOS telurnya nggak mateng-mateng, tentu nggak bisa ovulasi, jadi tidak bisa terjadi kehamilan. Kemudian adanya endometriosis atau kista coklat. Kista coklat ini kista yang jinak tapi jahat ya. Jahatnya karena dia menyebabkan penurunan daripada cadangan telur. Kemudian selain itu dia juga menyebabkan perlengketan. Perlengketan ini nanti ada hubungannya dengan saluran telur. Saluran telur bisa mengalami sumbatan ya. Jadi saluran telur pun bisa terhambat oleh karena adanya endometriosis. Jadi faktor yang ketiga tadi saluran telur kita harus evaluasi apakah ada tadi sumbatan, apakah ada pembengkakan yang bisa menyebabkan gangguan transportasi sperma ke dalam saluran telur, di mana kita tahu saluran telur adalah tempat bertemunya sperma dan telur. Oke, berikutnya adalah tentang pria. Tentang pria yang paling sederhana adalah cek spermanya ya, cek cairan ejakulat daripada suami. Sangat sederhana, bisa menilai secara fisik daripada si sperma, jumlahnya, kemudian pergerakannya dan bentuknya. Ada kriteria standar yang kita sudah anut bersama dari WHO 2010 ya. Saya juga ada buatkan video animasi sederhana di YouTube saya, juga ada di Instagram saya, Dokter Fertility. Di situ kita bisa melihat standar yang normal seperti apa sih ya. Kemudian adanya kerusakan kromosom juga. Kita perlu ketahui seberapa derajat kerusakan daripada sperma ya, kita sebut namanya DNA fragmentasi indeks ya. Kemudian selain itu untuk suami mungkin ada yang ada keluhan panas atau nyeri di daerah buah zakar, itu perlu diperiksa untuk daerah buah zakar itu apakah ada varikokel ya atau pelebaran pembuluh darah di daerah buah zakar. Demikian juga misalnya ada gangguan ereksi, maaf suami saya nggak bisa masuk nih, nggak bisa tegang, itu juga suatu masalah. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita cari tahu. Kemudian sebenarnya peluang hamil setiap bulannya berapa sih untuk pasangan-pasangan yang udah nikah nih ya. Jadi kalau tanpa gangguan kesuburan suami dan istri, normal kedua-duanya, maka peluang hamil setiap bulannya hanya 20%. Jadi kita bisa bayangkan dari 5 pasangan yang tanpa masalah apapun, hanya satu yang bisa hamil setiap bulannya. Ini untuk untuk istri berusia di bawah 35 tahun ya. Jadi kalau suami istri tanpa gangguan kesuburan hanya 20% peluang hamil untuk setiap bulannya. Sementara bila salah satunya saja bermasalah, maka peluangnya itu akan sangat turun menjadi 5%. Dan bila keduanya bermasalah, maka peluang hamilnya setiap bulannya tinggal 1%. Oke, sekarang kita berbicara tentang tingkat kesuburan dengan usia wanita. Ternyata usia wanita itu telurnya nggak bisa bohong, ya. Kalau mungkin wajahnya bisa bohong, saya seperti 20 tahun ya Mbak Gloria. Oke, tapi telur saya nggak bisa bohong ya, telurnya menggambarkan usia biologis daripada wanita ya, di mana awalnya ketika kita dilahirkan di dunia ini, telur kita sekitar 1 sampai 2 juta jumlahnya. Kemudian ketika pubertas, kita hanya mempunyai 350 sampai 400.000 telur. Dan ini akan mengalami penurunan secara gradual setiap tahun. Ya, awalnya penurunannya kita bisa lihat seperti grafik ini masih landai aja, tetapi ketika di atas umur 35, ya, tepatnya sekitar 37 tahun, itu penurunannya akan tajam. Ya, penurunan dari jumlah sel telur kita akan sangat tajam. Kemudian setelah di akhir sekitar umur 45 kita hanya memiliki cadangan telur 1.000, di mana cadangan telur 1.000 ini sudah tidak fungsional lagi, sudah tidak bisa dibuahi ya. Oke. Jadi jangan tunda pemeriksaan kesuburan ya. Jadi walaupun tadi kita berbicara tentang 1 tahun,
ya, tetapi ketika sang istri punya masalah, mungkin sebelum menikah ada gangguan haid. Haidnya terlalu panjang, mungkin bulan ini haid, bulan depan nggak haid, bulan berikutnya haid, bulan berikutnya 3 bulan nggak haid, itu adalah suatu gangguan haid, ya. Atau mungkin nyeri haid yang berlebihan, ketika haid dia harus minum obat anti nyeri, atau nggak bisa masuk kantor nih kalau haid pertama, kedua, itu ciri di mana ada gangguan kesuburan. Ya, hanya ciri yang mana kita harus pastiin tuh, benarkah ada gangguan atau enggak. Kemudian kalau wanita ada keputihan lama berulang ya, itu jangan tunggu setahun juga baru mau periksa-periksa ya. Atau ini yang akhir-akhir ini marak nih, banyak yang alami nih gangguan dalam hubungan seksual untuk wanita ya, yaitu kita sebut vaginismus, di mana si vagina yang normalnya harusnya merasakan mungkin, maaf ya, kenikmatan saat hubungan, tetapi ini tidak dirasakan. Justru ketika mau berhubungan, si vagina itu mengalami kontraksi sehingga yang dirasakan adalah nyeri dan, eee, suami atau penis tidak bisa penetrasi ke dalam vagina ya. Oke, kemudian untuk pria, jangan tunda pemeriksaan kesuburan bila ada gangguan ereksi, ada gangguan ejakulasi, ya. Ada istilah juga ejakulasi retrograd, di mana ketika dia hubungan, oke, penetrasi bisa terjadi, tetapi kok kering ya, kok nggak ada yang keluar ketika suami mengalami orgasme. Ternyata ada kasus di mana, ejakulasinya itu terjadi kebalik, jadi dia masuk ke kandung kemih, ya. Ejakulasi cairan semen itu masuk ke kandung kemih, alhasil cairan, spermanya masuk bercampur dengan urin, sehingga pada saat hubungan mengalami orgasme, si suami tidak mengeluarkan cairan sperma ya. Kemudian, pada pria mungkin yang pernah mengalami infeksi ya atau cedera di area kelamin ya, jangan tunda untuk pemeriksaan kesuburan ya. Kasihan nanti istrinya tambah tua, istrinya sudah kekurangan, sel telur, kemudian baru mau periksa, ternyata misalnya masalah pada suami, ya. Oke, ini tadi, inti pembicaraan kita, kapan sih program hamil, diperlukan ya. Jadi ketika semuanya normal-normal saja, ya, semuanya hasil pemeriksaan oke, maka pada wanita yang berusia kurang dari 35 tahun boleh menunda sampai setahun. Tetapi untuk wanita berusia 35 sampai 40 hanya waktunya 6 bulan. Sementara lebih dari 40 tidak bisa ditunda atau segera program ya. Eee jadi usia perempuan memang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuburannya. Oke, sekarang program hamil apa sih yang diperlukan sebenarnya? Ini banyak ya, saya sudah bikin animasi untuk, inseminasi, next, akan rilis untuk bayi tabung ya. Program hamil sebenarnya yang kita bicarakan, ketika, berbicara program ada 3 ya. Yang pertama adalah hubungan terjadwal, yang kedua adalah inseminasi, dan yang ketiga adalah bayi tabung ya. Untuk, hubungan terjadwal adalah ketika suami, pemeriksaan sperma normal ya, kategorinya normal. Jadi, baik jumlah, pergerakan, bentuk, maupun fragmentasi indeksnya. Sementara istri semuanya normal dan termasuk saluran telur, misalnya dalam hal ini istri bermasalah pada gangguan pematangan telur atau PCOS. Jadi bisa dilakukan, induksi atau pemberian obat-obatan membesarkan sel telur, kemudian dijadwalkan hubungan. Eee Ketika dijadwalkan hubungan berapa kali sih sebenarnya batasnya? Batasnya adalah 4 sampai 6 kali. Jadi 4 sampai 6 siklus dijadwalkan hubungan kemudian tidak hamil, sebaiknya kita pindah ke, program yang lebih lanjut yaitu inseminasi. Inseminasi adalah program kehamilan di mana kita membantu memperpendek jarak sperma mencapai telur, dan meningkatkan kualitas si sperma itu sendiri. Jadi, biasanya diperlukan pada, jumlah sperma yang kurang, tetapi masih cukup untuk bisa membuahi ya, yaitu kita menghitung total sperma motil atau total sperma yang bergerak 5 juta. Kemudian pada saluran telur perempuan pun harus normal ya, supaya sperma yang dimasukkan bisa bertemu dengan sel telur. Jadi apa bedanya inseminasi dengan bayi tabung adalah pembuahannya. Kalau inseminasi, pembuahannya terjadi di
dalam tubuh manusia, sementara bayi tabung pembuahannya terjadi di luar tubuh manusia. Berapa batasannya untuk inseminasi? 3 sampai 4 kali. Ya, jadi ketika 3 kali, 4 kali nih sudah inseminasi, gimana nih Dok sekarang? Ya, kalau untuk saya akan anjurkan, ayo kita sekarang naik ke program yang lebih tinggi, yaitu bayi tabung ya. Jadi rezeki orang nggak sama semuanya. Ada yang mungkin baru ketemu dokternya, sudah hamil bulan berikutnya, dikasih saran-saran apa aja, mungkin cuma, istirahat cukup, makan yang bergizi, udah bulan depan hamil, itu rezeki pasiennya ya. Terus ada juga yang baru dijadwalin sekali atau 2 kali hubungan, kemudian bisa hamil. Tetapi ada juga yang ketika, naik inseminasi 1 kali tidak berhasil, kemudian sampai 4 kali nggak berhasil dan harus ternyata bayi tabung ya. Jadi dari, pasien-pasien yang, sulit hamil ya, mengalami gangguan kesuburan, biasanya sekitar 5% yang memerlukan bayi tabung, ya, seperti itu. Jadi memang bisa tersaring dari awal, dari hubungan terjadwal, kemudian inseminasi, ya. Eee, Terakhir ya membahas bayi tabung nanti, video saya akan, saya rilis 1-2 hari ini, insya Allah sudah lengkap, ya. Nanti boleh cek di channel YouTube saya juga, channel-nya baru, subscriber-nya masih sedikit ya. Eee, itu, bayi tabung adalah tadi ya, kita mempertemukan telur dan sperma di luar. Di luar, dengan menggunakan teknologi tentunya. Jadi telur sebelum kita panen, kita akan berikan obat supaya bisa membesar banyak yang kita bisa peroleh kita panen. Eee, Ketika kita panen, kita minta sperma dari suami untuk kita satukan di laboratorium. Setiap telur kita akan suntikan 1 sperma, setiap telur 1 sperma. Jadi misalnya nih 20 dapat 20 telur, maka kita akan menyuntikkan, eee, sperma ke masing-masing 20 telur itu. Dan akan dilakukan pengamatan keesokan harinya, apakah terjadi pembuahan atau tidak ya. Jadi tidak semua sperma, telur yang disuntikan sperma bisa terbuahi ya. Setelah terbuahi apa yang kita amatin? Kita amatin apakah terjadi pembelahan atau tidak ya. Pembelahan itu kita amatin 3 sampai 5 hari. Ya, setelah 3 sampai 5 hari itu maka dilakukan transfer embrio ke dalam rahim ya. Ya, setelah transfer embrio tunggu hasilnya sekitar 2 minggu untuk mengecek hormon kehamilan apakah, program tersebut berhasil atau tidak. Adapun kelebihan daripada embrio itu dilakukan pembekuan ya. Jadi ketika misalnya, embrionya berlebih, misalnya dapat 5 embrio, mungkin ditanam 2, sisanya bisa disimpan dan bisa digunakan untuk, kehamilan berikutnya, ya. Oke, demikian saya kira sekilas ya, monggo kalau ada yang mau bertanya saya serahkan ke Mbak Gloria. Ya, Oke, baik demikian Dokter observasi saya. Lucy. Ya, terima kasih Dok atas pemaparannya yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Jadinya kita jadi tahu ya Dok ya, bahwa memang untuk pengaturan program kehamilan ini sangat penting ya Dok ya. Walaupun memang kalau misalnya kita tahu ya, sekarang kan memang lagi kondisi seperti ini juga ya Dok ya. Oke, mungkin kita bisa tampilkan untuk bagaimana sih kalau misalnya memang Bapak Ibu sekalian mau berkonsultasi dengan Dokter Lucy. Nah, yang sudah ada di tampilan Bapak Ibu sekalian merupakan QR code maupun link di mana Bapak Ibu sekalian apabila memang misalnya mau bertanya-tanya lebih lanjut atau berkonsultasi lebih lanjut dengan Dokter Lucy, dapat langsung saja QR saja, tinggal scan QR yang memang ditampilkan ataupun langsung ketik link di browser yang memang saat ini kita sedang tampilkan. Nah, Bapak Ibu dapat dengan langsung berkonsultasi dengan Dokter Lucy melalui aplikasi YesDoc. Nah, Dokter Lucy, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih, karena kita sudah mengantongi beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu, saya dengar-dengar dari Dokter Lucy akan ada promo ya dok ya, untuk layanan konsultasi online di aplikasi YesDoc. Boleh dikemukakan dok? Iya, baik. Iya Mbak Glory, saya, senang dengan aplikasi ini karena, menurut saya aplikasi ini, diatur sebagaimana baiknya sehingga dokter itu bisa meluangkan waktu, yang cukup untuk pasien ya,
dan juga ada resume ya, jadi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita sampaikan kepada pasien. Jadi saya kira di awal saya, akan memberikan promo ya Rp150.000 untuk setiap sesinya, pada pasien-pasien yang mau berkonsultasi ya, saya kira Baik, baik, demikian. terima kasih dok. Nah, Bapak Ibu sekalian tadi sudah dengarkan bahwa dari Dokter Lucy akan ada promo hanya sebesar 150.000 saja. Bapak Ibu dapat langsung berkonsultasi melalui aplikasi YesDoc dan juga dapat langsung berkonsultasi juga dengan Dokter Lucy pastinya. Nah, secara langsung saya juga ingin menginformasikan bahwa layanan aplikasi YesDoc ini Bapak Ibu dapat berkonsultasi dengan dokter, layanan kami 24 jam dan juga melalui video konsultasi. Oke dokter, ini kita sudah mengantongi beberapa pertanyaan ya dok ya. Mungkin kita bisa jawab persatu ya dok ya. Mulai dari Oke, Ibu Mbak. Risa So. Selamat siang dokter, saya Risa, asal kota Palembang. Halo selamat siang Ibu Risa dari Palembang ya. Oke, saya dan suami nikah baru 1 tahun dan umur kami sama-sama 30 tahun. Suami memiliki hasil analisa spermanya astenoteratozospermia dan saya juga sudah 2 bulan terakhir dibantu obat penyubur karena sel telur itu sedikit dan kecil. Bagaimana ya dok, pujuk suami untuk ikut terapi juga, soalnya suami masih belum mau nih diajak untuk pola hidup sehat dan malas berolahraga. Apakah bisa saya cukupkan saja dengan makanan yang bergizi, lalu dievaluasi per 3 bulan sekali? Saya juga sudah cek HSG, ternyata tuba kanan non paten dan tuba kiri paten dok. Apakah masih bisa program hamil alami atau langsung insem ya dok ya, karena umur sudah 30 tahun? Ya, baik, saya langsung jawab ya, Mbak Gloria ya. Jadi Yes, boleh untuk dok. Ibu Risa ya, jadi memang kasusnya cukup menarik ya, karena suami, asteno dan terato. Jadi perlu tahu nih saya sebenarnya astenonya seberapa berat. Jadi, untuk teman-teman yang lain yang di sini istilah asteno adalah kurangnya pergerakan daripada sperma ya, biasa standar kita adalah 32% untuk pergerakan yang cepat dan lurus ya. Jadi istilah astenosospermi adalah ketika pergerakannya kurang, tapi saya perlu tahu kurangnya seberapa persen nih. Misalnya sampai di bawah 10% kan itu sangat kurang ya. Kemudian terato, terato berarti bentuknya, morfologi normal daripada sperma itu kurang dari 4%. Ya, karena standar kita cukup 4% untuk, dikategorikan sebagai morfologinya normal. Jadi perlu tahu nih seberapa parah nih si asteno dan teratonya. Kemudian, eee, perlu berkonsultasi, memang perlu berkonsultasi ke dokter andrologi untuk suami ya, kalau memang, asteno tadi sangat berat. Kenapa? Karena, untuk program hubungan terjadwal, tentu kita perlu, eee, maaf Mbak, ini saya kurang stabil, saya ganti untuk connection-nya dulu. Oke, baik. Silakan Ya, Dokter Lucy. heeh. Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Dokter Lucy untuk mengganti koneksi, saya tidak bosan-bosan nih untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Lucy, misalnya mungkin sehabis ini ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan, atau mungkin ada kerabat dan keluarga yang memang butuh. Nah, ini teman-teman langsung bisa saja scan QR yang memang kita Oke. tampilkan pada saat ini, dan juga bisa langsung ketik saja linknya melalui browser untuk dapat langsung booking online konsultasi dengan Dokter Lucy. Oke, Dokter Lucy sudah dapat mendengar suara saya dengan jelas? Iya, Mbak Glory. Oke, Oke, boleh ya. Jadi dilanjutkan, saya Dok. Oke. ya baik, lanjutkan. Jadi tadi, suami memang perlu diajak ya untuk berkonsultasi ke andrologi kalau memang kasusnya, untuk astenonya berat, dan morfo juga berat ya. Jangan salah ada yang asteno itu sampai 0% loh, jadi nggak ada yang bergerak ya. Jadi kalau sperma suami nggak ada yang bergerak, kalaupun kita mau sampai ke program inseminasi sebaiknya, kualitas sperma diperbaiki dulu ya. Berapa lama diperbaiki? 4 sampai 6 minggu ya, bisa menghasilkan, eee eee, yang berbeda secara signifikan bila memang diterapi. Untuk terapi awal yang mungkin belum mau diajak nih, ya olahraga oke, kemudian pola hidup sehat ya, makanan sehat, istirahat cukup, kemudian mungkin celananya jangan ketat ya, jangan olahraga yang ekstrim misalnya bersepeda ya, kemudian minum,
suplemen antioksidan. Saya kira banyak yang dijual secara bebas. Kalau memang suami belum mau berkonsultasi ke dokter andrologi, boleh silahkan ya. Kemudian mau melakukan pengecekan ulang 4 sampai 6 minggu setelah konsumsi antioksidan tersebut. Kemudian untuk istri satu tubaknya tersumbat, berarti masih ada peluang ya satunya. Tentunya untuk obat penyubur, saya rekomendasikan bila sudah perbaikan sperma ya, karena jangan terus-menerus kita minum obat penyubur sementara spermanya belum diperbaiki nih, ya. Jadi, rekomendasi dari saya adalah, tunggu perbaikan dari sperma ya, karena kalau kita minum penyubur terus-menerus, itu juga tidak baik untuk tubuh kita. Dan tadi jawaban katanya, hubungan terjadwal atau inseminasi tadi daripada hasil suami ya. Kalau suami bisa normal, saya kira masih bisa hubungan terjadwal. Kemudian satu salurannya tersumbat, yang pasti kita memastikan misalnya yang kiri yang tersumbat, maka kita bisa memonitor si telur, telur mana kita yang berkembang siklus itu. Apakah telur sebelah kiri ataukah telur sebelah kanan. Kalau misalnya telur berkembang pada sisi yang, tidak tersumbat itu sangat baik ya. Dibandingkan pada sisi yang tersumbat. Karena pada sisi yang tersumbat kalaupun bisa tertangkap oleh saluran telur sebelahnya, maka ada risiko kehamilan di luar kandungan. Seperti itu ya. Oke, Glory boleh kita Oke. lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Yes, oke Dokter Lucy, terima kasih atas jawabannya. Oke, kemudian mungkin kita bisa lanjut kepada Esra Lubis ya Dokter ya. Ada pertanyaan dari Esra Lubis. Untuk pasangan LDM selama 1 tahun belum isi dok, apakah sudah termasuk kondisi infertil? Lalu kapan seharusnya pasangan LDM mulai program hamil ya dok ya? Ya, baik, Pak Lubis ya? Lubis atau Ibu Lubis ya? Mungkin Ibu Esra mungkin ya dok ya? Ibu Ibu Esra Esra. Lubis mungkin ya, iya. Bu Estra. Baik, jadi untuk pasangan yang, long distance relationship, memang kita tidak bisa mengkategorikan sebagai gangguan kesuburan karena tadi ya, definisinya adalah 12 bulan hubungan teratur dan benar, ya. Bagaimana mau teratur orang jaraknya aja setahun baru ketemu misalnya, ya, atau mungkin tiap 3 bulan, ya. Jadi memang nggak bisa teratur dong, ya, sekarang, yang pasti, kita harus, ngecek juga, ngecek jangan menunggu ya, berapa lama nih, apakah kategori termasuk atau enggak, kita nggak usah membuatkan kita termasuk atau enggak ya, yang pasti kita ngecek dulu, ada nggak kelainan pada suami, ada nggak kelainan pada istri, gitu. Kalau misalnya nggak ada nih, maka kita lihat umur istri, kalau umur istri masih kurang dari 35 tahun, maka masih bisa sih tunda setahun. Tetapi kalau sudah berumur 35 sampai 40 maka 6 bulan aja waktunya. Berumur lebih dari 40 segera panggil suami untuk misalnya program hubungan terjadwal ini saya sering lakukan untuk, pasien-pasien saya. Ketika saya mau menjadwalin hubungan, lihat telur yang besar, yang cukup ya, mateng, kemudian saya akan kasihkan obat, saya informasikan ke istrinya, "Suami bisa pulang nggak?" Suami bisa pulang, ayo kita suntik obat pecah telur. Tapi kalau suami nggak bisa pulang, ya udah tunda gitu. Sama juga dengan inseminasi. Mau inseminasi nggak bulan ini? Suami bisa pulang atau enggak? Seperti itu. Jadi kita bisa menjadwalkan. Nah, jadi lagi untuk masalah definisinya tadi memang tidak termasuk, tetap jangan berpatokan di definisi, cek masing-masing. Kalau misalnya suami belum bisa pulang nih, mungkin ibu tinggal di Jakarta, suami ada di daerah, suami cek dulu deh di sana, nggak apa-apa modal dasarnya sperma ada nggak ya, gitu. Karena jangan salah, sekarang banyak suami-suami gagah perkasa, sperma sedikit. Heeh, ya seperti itu ya Mbak Gloria, oke. Oke, siap. Thank you, Dokter Lucy. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih, Dok. Mungkin ini juga jadi pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda ataupun pasangan-pasangan calon suami istri yang baru nih, Dok. Kira-kira berapa sih biaya yang memang untuk program hamil ini yang harus dikeluarkan dari awal sampai selesai itu kisarannya berapa ya? Karena memang ada beberapa pertanyaan juga mengenai hal itu, Dok. Iya.
Jadi sebenarnya kalau untuk berbicara masalah biaya ya, itu kan relatif ya karena, tergantung rumah sakitnya. Kemudian, sekarang kita berbicara program apa nih yang mau dikerjain. Kalau programnya hubungan biasa, tentu akan berbeda dengan inseminasi. Inseminasi akan berbeda dengan bayi tabung ya. Kalau kita berbicara untuk program hubungan terjadwal, maka apa sih yang sebenarnya kita pikirkan? Yang pertama adalah tentu biaya konsultasi ya, kemudian biaya USG, dan, eee untuk penyuntikan obat, pembelian obat ya. Jadi dengan aplikasi YesDoc ini tentunya sangat membantu ya, sangat membantu pasien-pasien yang ingin program hamil tetapi dengan dana yang terbatas, maka konsultasi awal kita bisa kerjakan melalui aplikasi YesDoc. Kemudian kita akan memberikan arahan kapan sebaiknya periksa ya, kapan kita akan periksa, sehingga kita akan menghemat waktu nih. Jadi pasien nggak datang, eee, ketika kita tidak sesuai harinya ya. Jadi ketika kita berbicara program hamil, maka kita akan berbicara mengenai cycle, mengenai siklus haid ya. Contoh nih, "Dok, saya mau, periksa, tapi, karena saya kalau di USG 2 kali kan berarti bayarnya 2 kali dong." Iya sih, sebenarnya karena itu kan di rumah sakit ya, heeh, USG-nya bukan punya dokter, ya, jadi nggak bisa di-free-in gitu. Jadi, saya biasanya untuk pasien yang pertama akan kontrol ke saya dan memiliki dana terbatas, maka saya akan minta untuk datang hari ke-10 aja. Kenapa di hari ke-10? Saya bisa mengevaluasi rahimnya, telurnya, dan saluran telurnya ya. Karena, untuk saluran telur saya biasanya menggunakan salin ya atau NaCl untuk menilai saluran telur. Kalau misalnya saya perlu HSG pun, saya bisa kerjakan di hari tersebut. Jadi HSG kan kita kerjakan di hari 9, 10, atau 11 ya. Jadi ketika pasien datang di hari ke-10, itu semua kita bisa lihat sekaligus. Kalau misalnya mau lebih efektif lagi nih, pasien datang dengan suami. Jadi suami sudah puasa hubungan nih 3 sampai 5 hari untuk bisa diperiksakan spermanya. Terus demikian juga kalau tadi pemeriksaan saluran telur, maka minimal jangan hubungan 2 hari sebelumnya, seperti itu ya. Jadi, dengan aplikasi ini tentunya, akan sangat mempermudah, untuk, bisa menjadwalkan bertemu dokter kapan ya, dan apa yang harus dilakukan sebelumnya, atau apa yang harus dipersiapkan, mungkin sudah ada hasil-hasil yang pernah dikerjakan di tempat lain, itu bisa menjadi dasar kita untuk pemeriksaan berikutnya. Saya kira demikian Mbak Gloria. Oke, terima kasih sekali atas pemaparannya yang luar biasa, Dokter Lucy. Mungkin ketika tadi Dokter Lucy menyebutkan aplikasi YesDoc, konsultasi menggunakan YesDoc, mungkin ada Bapak Ibu yang memang mungkin belum tahu nih Dok. Mungkin setelah ini kita bisa tampilkan dulu mengenai bagaimana sih caranya berkonsultasi di dalam aplikasi YesDoc dan bagaimana gambarannya caranya untuk dapat Bapak Ibu berkonsultasi dan juga booking konsultasi online. Selamat datang di aplikasi YesDoc. Ketuk Yes. Pilih dokter spesialis sesuai dengan kondisi Anda. Pilih jadwal konsultasi. Lalu, pilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Selamat, Anda telah berhasil membuat jadwal. Pastikan Anda bersiap pada saat dokter memanggil. Silakan menunggu, dokter akan segera menghubungi Anda. Aplikasi YesDoc memiliki fitur video call. Anda juga dapat menggunakan mode telepon. Setelah selesai, silakan menunggu. Dokter akan segera mengirimkan rangkuman konsultasi Anda. Download YesDoc sekarang juga. Oke, kita kembali ya Dokter Lucy ya ke
Ini kita udah mengantongi sangat banyak nih, cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih, Dokter Lucy. Nah, kemudian juga saya juga ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa memang di akhir acara kita akan ada bagi-bagi hadiah. Nah, pastinya hadiah ini akan kita undi dan satu pemenangnya kita juga akan ambil dari satu penanya terbaik. Mungkin nanti boleh dari Dokter Lucy membantu kita untuk memilih siapa yang memiliki pertanyaan paling terbaik pada sesi webinar kali ini ya, Dok, ya. Baik. Oke. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan dari Ibu Ria Febriana. Assalamualaikum, Dok. Saya mau tanya, apakah tanda-tanda ovulasi selalu dirasakan oleh wanita usia subur? Baik, Ibu Riana, untuk tanda-tanda ovulasi sebenarnya tidak semua ya wanita bisa merasakannya. Heeh, jadi untuk yang merasakannya kadang-kadang merasa seperti, ada rasa mengganjal di sebelah kiri atau sebelah kanan, ketika mau ovulasi. Tetapi tidak semua ya, biasanya wanita yang, mungkin, eee, lebih sensitif aja yang bisa merasakannya, seperti itu ya. Mungkin, yang, eee, gejala lain yang mungkin bisa lebih lebih banyak ya dirasakan atau mungkin semua merasakannya itu adalah daerah vagina akan lebih, basah ya, maaf kita sebutnya becek ya. Kenapa? Karena hormon hormon, yang tinggi pada saat kita, akan ovulasi itu adalah estradiol ya, di mana estradiol, itu mempengaruhi lendir daripada serviks, lendir dan juga lendir vagina sehingga, dia lebih bersahabat untuk sperma, ya. Jadi demikian diciptakan memang ketika mau ovulasi nih, mau telur pecah, jalannya masuk sperma pun dimudahkan dengan cara si cairan atau lendir daripada serviks dan vagina itu lebih encer dan lebih bersahabat terhadap sperma, begitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Lucy atas jawabannya. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan dari Ibu Dini Handianti. Selamat siang dokter, saya Dini. Apakah jenis rahim seperti rahim retro, rahim pendek mempengaruhi lama waktunya bisa dapat hamil? Dan apa saja hal yang dapat kita siapkan saat program hamil ini, Dok? Ya. Oke untuk Ibu siapa namanya, Dini ya, Ibu Dini, untuk rahim retro nggak ada masalah ya, nggak ada masalah dan tidak ada hubungannya dengan, gangguan ataupun kesulitan dalam kehamilan ya untuk rahim yang bentuknya retro. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa sih maksudnya retrofleksi itu, jadi rahim itu kan bentuknya seperti buah pir atau buah alpokat nih, ini contoh manusia nih berdiri rahimnya ini. Kalau dia mencucuk ke depan, itu namanya antefleksi. Kalau dia mencucuknya ke belakang, namanya retrofleksi. Itu aja sih, ini sebenarnya variasi aja dari manusia ya, dan itu bukan hal yang harus kita khawatirkan. Kemudian yang kedua untuk rahim pendek itu kita berbicara kalau rahimnya kecil ya, rahimnya kecil kurang dari 4 senti, itu berarti ada sesuatu yang abnormal dalam masalah hormonalnya ya, itu perlu diinvestigasi lanjut tuh kalau itu. Apalagi kalau misalnya bukan cuma rahimnya yang pendek, tetapi mungkin pada pemeriksaan cadangan telurnya ditemukan sedikit, atau mungkin perkembangan payudara tidak optimal, itu mungkin ada masalah ya dalam masalah hormonalnya yang perlu kita cari tahu lebih lanjut dan perlu penanganan khusus. Ya, demikian Mbak Gloria. Oke, siap Dokter Lucy. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok, dari Ibu Suci Sari. Apakah jika siklus haid antara 33 sampai 45 hari itu termasuk kegangguan haid dok? Ya, baik. Berbicara mengenai, siklus haid, kita memang berbicara, banyak ya. Mengenai pertama adalah, cycle to cycle, jaraknya. Yang dikatakan normal untuk kategori terbaru sekarang ini adalah 24 hingga 38 hari. Beberapa waktu silam masih 24 sampai 35 hari. Untuk sekarang yang kita pegang adalah 24 sampai 38 hari. Ketika lebih dari 38 hari, maka itu dikategorikan sebagai siklus yang memanjang atau, di luar daripada normal. Sebenarnya paling normalnya adalah berapa? 28 hari. 28 hari, apakah semua perempuan 28 hari? Enggak, hanya sekitar 20-25% yang pas 28 hari. Selebihnya ada yang 24, ada yang 25, ada yang 35 ya, dan kategori terbaru sampai 38. Ketika lewat 38 maka itu memanjang. Ketika memanjang pasti ada sesuatu hal yang terjadi. Misalnya nih mungkin ada gangguan pematangan sel telur ya, sel telurnya, susah matang atau gagal matang.
Tentu ini akan berpengaruh terhadap kehamilan ya. Apakah ada PCOS atau tidak tentu harus perlu investigasi ya. Demikian Mbak Gloria. Oke, Dok. Kemudian lanjut lagi ada pertanyaan dari Ibu Puspa dari Jakarta. Assalamualaikum, Dok. Saya Puspa dari Jakarta. Sudah menikah selama 2 tahun, rahim saya retro, apakah menghambat kehamilan? Oh, ini seperti yang tadi ya. Dan pemeriksaan terakhir ukuran rahim saya kecil, lalu diberi obat hormon, tapi dampaknya gatal-gatal. Jadi harus bagaimana ya, Dok ya? Ya, dalam istilah kecil itu harus tahu sebenarnya dimensinya ya, Mbak, ya, berapa panjangnya, lebar, dan tingginya daripada indung telur si rahim itu. Kemudian bukan cuma ukuran itu, tapi kita harus melihat sesuai dengan siklusnya. Bagaimana penebalan pertumbuhan dinding dalam rahimnya pada saat hari mens, kemudian pada saat menjelang ovulasi ataukah setelah ovulasi ya, yang akan memberikan gambaran kepada kita mengenai fungsi daripada si rahim tersebut. Kemudian bila diberikan obat dan gatal-gatal, perlu dievaluasi apakah obat tersebut yang menyebabkan alergi atau mungkin hal lain yang menyebabkan alergi, ya. Demikian, Mbak Gloria. Oke, siap. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kita sangat banyak ini kalau misalnya Dokter Lucy lihat kita sangat banyak pertanyaan ya, Dok, ya dari Bapak Ibu. Karena memang waktu kita terbatas, mungkin kita pilih 2 pertanyaan lagi ya, Dok, ya, untuk pada siang hari ini. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Laili Lutfi. Selamat siang, Dokter. Saya Lutfi dari Wonosobo. Berapa persen dokter untuk keberhasilan bayi tabung jika ada masalah di rahimnya atau perlu diobati dulu masalah di rahimnya? Ya, baik Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk bayi tabung itu sendiri, pertama kita melihat harus dari segi usia ya, karena sekali lagi tadi grafik saya tidak bohong ya, itu grafik saya bahwa tingkat kesuburan wanita sangat dipengaruhi oleh usia. Demikian pun keberhasilan dari bayi tabung sangat ditentukan oleh usia. Jadi ketika kita berbicara kurang dari 30 tahun maka keberhasilannya bisa sampai 70%. Tetapi ketika kita berbicara di atas 43 tahun maka keberhasilannya mungkin sekitar 5%. Seperti itu. Kemudian sekarang masalah rahim nih, rahim ada masalah, masalahnya apa? Tadi kita bisa lihat ya, apakah ada infeksi ataukah ada sekat, ada polip atau miom. Bila masalahnya bukan istilahnya sesuatu yang memerlukan operasi, maka operasi tidak harus dikerjakan sebelum bayi tabung. Ya, jadi operasi bisa dikerjakan setelah proses pengambilan telur dan sperma jadi embrio, embrionya disimpan, kemudian rahimnya bila memang perlu operasi mengeluarkan misalnya polip atau mengeluarkan miom yang mengganggu rongga rahim, itu bisa dikerjakan setelah proses bayi tabung atau proses tadi ya pembuatan embrio selesai. Jadi demikian karena kita selalu tadi sekali lagi mengejar usia. Jangan sampai karena kita mau perbaiki ini rahimnya, perbaiki itu, akhirnya kita tertunda untuk masuk ke proses bayi tabung. Sementara angka keberhasilannya akan lebih tinggi pada usia yang lebih muda. Ya, demikian Mbak Gloria. Baik, Dokter Lucy, terima kasih atas jawabannya. Kemudian karena memang waktu kita terbatas, Dok, tapi memang masih banyak pertanyaan, kita pilih satu lagi ya, Dok, ya. Ini saya pilih secara acak salah satu dari pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini dari Ibu Ratri Indah. Selamat siang, Dokter. Saya dan suami menjalani program hamil. Untuk saya ke dokter A dari cek USG normal diberi obat Volavit, sedangkan dari dokter B setelah USG transvaginal katanya rahim bermasalah, makanya itu diberi obat Oxycel. Belum cek sel telur. Sedangkan untuk suami setelah cek sperma, cek FSH, testosteron, estradiol, dan USG testis oleh dokter spesialis andrologi, disarankan untuk cek AZF. Apakah itu memang prosedur yang memang harus dijalani, Dok? Ya, baik. Jadi memang sebenarnya dunia fertility itu memang ilmu dan art. Jadi bukan cuma ilmunya, di situ ada art. Kenapa art? Karena di setiap pasien berbeda. Pada kasus berbeda bisa penanganannya juga berbeda. Kemudian sekarang pada ibu ini,
kita berbicara tadi istrinya ya, istrinya ke dokter A dikasih asam folat aja, kemudian di dokter B dikasih oksivel. Sebenarnya oksivel itu anti ya, isinya macam-macam, salah satunya asam folat tahu saya ya. Jadi kurang lebih sama sebenarnya. Apakah ada sesuatu dalam rahimnya itu saat ini saya belum bisa bahas karena tidak melihat gambar USG. USG adalah alat bantu bisa melihat apa sih yang ada di dalam rahim kita, apa yang terjadi. Tetapi akan berbeda gambarannya ketika ibu ini USG pada hari mens atau USG pada menjelang ovulasi, ya, di mana polip ya. Polip ketika polip rahim ya, ketika kita mens itu pada saat USG gambarannya biasanya nggak kelihatan atau mungkin kelihatan tapi sangat samar. Jadi kita biasanya curigai aja. Tetapi ketika kita USG di hari menjelang subur maka itu akan sangat jelas. Nah, seperti itu. Jadi mungkin adanya interpretasi yang berbeda. Bisa dari tadi hari saat USG yang bisa menyebabkan interpretasinya berbeda. Tetapi kalau memang misalnya ada sesuatu yang signifikan, pastinya akan pastikan ke ibunya, ini Bu, misalnya ada polip nih, atau ada miom nih, ya pastinya akan diberitahukan. Kalau misalnya cuma dikasih oksidan aja, saya kira mungkin normal ya kali ya Mbak Gloria ya, seperti. Kemudian untuk suami sama andrologi ya, jadi saya berbicara untuk di tempat saya ya, jadi kita selalu berkolaborasi dengan dokter andrologi, membicarakan gimana nih spermanya, terus kalau si dokter andro gimana nih telurnya, oke enggak? Gitu. Jadi kita untuk timingnya, apakah timingnya ini kita rencanakan untuk hubungan biasa atau rencanakan untuk inseminasi. Jadi kalau misalnya nih si sperma seperti tadi yang saya bilang bahwa pemeriksaan dasar adalah cek dulu sperma analisis ya. Sperma analisis secara physically ya, morfologinya ya, konsentrasi, morfologi dan motilitas. Kemudian ada penggumpalan dan juga melihat tadi kerusakan DNA-nya. Berapa persen nih, kalau lebih dari 30% itu agak berat. Jadi biasanya dokternya akan menganjurkan untuk bayi tabung 30%. Kalau misalnya itunya tidak bermasalah, maka pemeriksaan kita nggak lanjutkan ke sampai hormonal. Kalau misalnya bermasalah nih spermanya dikit banget, atau spermanya ya tidak, kok bisa sperma nggak ada? Ya bisa. Tidak ditemukannya sperma dalam 2 kali pemeriksaan, kita namakan azoospermi. Azoospermi ini bisa ada 2 tipe, yang tersumbat atau yang tidak tersumbat. Kalau untuk membedakan mana dari hormon, cek hormonnya. Jadi hormon yang disebutkan tadi adalah untuk membedakan apakah spermanya obstruksi ya, salurannya obstruksi atau enggak sih, gitu. Jadi sebenarnya pemeriksaan kita adalah bertahap, melihat ini dilanjutkan apa, melihat ini perlu dilanjutkan atau enggak, seperti itu. Jadi Mbak Gloria, saya tidak membahas untuk pemeriksaan di tempat dokter tersebut, yang saya bahas adalah pemeriksaan di tempat kami. Seperti ini. Baik, baik. Terima Iya. kasih Dokter Lucy atas pemaparannya. Oke Dok, ini memang masih banyak sekali pertanyaannya Dok ya dari Bapak Ibu sekalian. Tapi memang kita karena memang terbatas dengan waktu, jadi Bapak Ibu sekalian tidak bosan-bosan nih, saya mau mengingatkan bahwa apabila memang setelah ini Bapak Ibu masih ingin berkonsultasi lanjut dengan Dokter Lucy, ataupun mungkin ada kerabat ataupun keluarganya yang memang ingin berkonsultasi mengenai hal ini, dapat langsung ini kita tampilkan sekarang. Bagaimana caranya? Bapak Ibu hanya tinggal scan saja QR code yang memang ada di tampilan Bapak Ibu sekarang, kemudian ataupun Bapak Ibu bisa langsung menuliskan atau mengetik link yang memang tertera. Bapak Ibu dapat dengan sangat mudah berkonsultasi via video call melalui aplikasi YesDoc langsung dengan Dokter Lucy. Saya juga ingin mengingatkan bahwa jangan sampai ketinggalan karena memang saat ini Dokter Lucy sedang ada promo ya dokter ya. Hanya dengan 150.000 saja Bapak Ibu langsung bisa dapat berkonsultasi dengan Dokter Lucy. Terima kasih sekali Dokter Lucy untuk sesi webinar pada siang hari ini ya dokter ya. Pemaparannya sangat luar biasa nih dok. Ya, alhamdulillah. Terima Oke. kasih semuanya. Terima kasih Mbak Gloria. Oke, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu video-video berikut ini.
Selamat datang di aplikasi YesDoc. Ketuk Yes. Pilih dokter spesialis sesuai dengan kondisi Anda. Pilih jadwal konsultasi. Lalu, pilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Selamat, Anda telah berhasil membuat jadwal. Pastikan Anda bersiap pada saat dokter memanggil. Silakan menunggu, dokter akan segera menghubungi Anda. Aplikasi YesDoc memiliki fitur video call. Anda juga dapat menggunakan mode telepon. Setelah selesai, silakan menunggu. Dokter akan segera mengirimkan rangkuman konsultasi Anda. Download YesDoc sekarang juga. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung sesi acara webinar pada siang hari ini. Oke, akhir kata, terima kasih sekali saya ucapkan kepada Dr. Lucy karena telah menemani kami pada siang hari ini ya, dokter ya. Ya Mbak, terima kasih. Iya, terima kasih sekali Dr. Lucy. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu sekalian yang memang telah hadir dan telah berpartisipasi pada siang hari ini. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sehat semuanya. Bye-bye.